Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan materi pembelajaran matematika untuk anak-anak kita di kelas 1 atau di kelas 2, bahkan sampai di kelas 3. Bahwa materi yang ini mungkin terkhusus untuk anak kelas 8 yang mulai membicarakan tentang pembagian atau operasional bagi. Pada operasional bagi ini anak-anak kita banyak mengalami kesulitan, terutama konsep yang diberikan sekolah selalu konsep ingin cepat. Konsep yang sering disampaikan di sekolah adalah konsep kebalikan. Umpamakan 4 kali 5 sama dengan 20, maka konsep baginya dia pakai bahwa 20 dibagi 4 adalah berapa gitu. Nah, kalau konsep ini disampaikan, semua juga anak akan bingung dan akan dipaksa untuk mengingat tanpa proses. Nah, ini menurut saya penyampaian yang salah, yang harus diperbaiki. Karena tahap berpikir anak masih tahap berpikir konkret. Artinya berpikir konkret bahwa dalam perkalian 4 kali 5 ya, atau 5 kali 4, kita tunjukkan secara konkretnya bagaimana. Umpamakan saya ambil 4 permen, saya kumpulkan 4 permen itu 5 kelompok, dan anak menghitungnya. Di kelompok pertama 1, 2, 3, 4, dan dilanjutkan ke kelompok 2, dihitungnya sambung 5, 6, 7, 8, sambung ke kelompok 3, dan sampai ke kelompok 5. Sehingga terakhir anak mendapatkan 20. Nah, ini guru-guru sudah banyak yang benar melakukan konsep ini. Sudah benar. Tetapi kenapa membagi digunakan kebalikannya? Padahal menurut saya perkalian itu sudah sangat memerlukan energi yang besar untuk melakukannya, karena penambahan berulang atau pengingatan. Nah, kalau kita lakukan operasi kebalikannya, ini tambah abstrak. Jadi abstrak. 20 dibagi 5 sama dengan 4, atau 20 dibagi 4 sama dengan 5. Ini menurut saya cara pembagian yang sangat salah kaprah. Kenapa? Tapi kalau umpamakan anak kita memang sangat cerdas, ini tidak masalah. Tapi pada umumnya anak-anak kita dalam umur 7-8 tahun, bahkan ada yang 9, ini masih berpikir tahap konkret. Karena menurut John Piaget, bahwa berpikir konkret itu dari umur 7 sampai 11 tahun. Maka umur 8 tahun artinya masih tahap berpikir konkret di tahap awal. Makanya harus kita kenalkan secara konkret. Artinya pengenalan konkret tidak bisa dibalik. Umpama 20 dibagi 5 jadi 4. Itu bukan konkret, itu abstrak di mata anak yang seusia itu. Makanya bagaimana menjadikan konkret? Ya kita ambil, anak sudah bisa menghitung. Umpamakan kita akan melakukan pembagian 12 dibagi 3. Ya saya perkecil jumlahnya, 12 dibagi 3. Umpamakan kita akan membagikan permen 12 buah kepada 3 orang anak. Kita panggil saja semua, misalnya Ani, Anto, dan Andri ke depan untuk menjadi relawan yang akan dibagi permen. Nah, yang keempat dipanggil Amir yang akan membagikan permen yang diberikan oleh ibu gurunya. Amir mengambil permen 12 buah dari ibu gurunya, dan dia akan melakukan pembagian terhadap 3 orang anak atau 3 orang temannya, yaitu tadi Ani, Anto, dan Andri. Nah, kita lakukan prosesnya yaitu bagi satu persatu. Si Amir membagi permen kepada Ani, kepada Anto, kepada Andri satu-satu, masing-masing 1 orang. Setelah selesai, permen di tangannya masih ada, bagikan lagi satu-satu ke Ani, Anto, dan Andri, sampai permen itu habis.
Maka setelah permen itu dihabis, maka kita lihat, kita tanya, Ani dapat berapa? 4, Bu Guru. Anto 4. Andri 4. Berarti sisa permennya ada. Tidak ada habis, kata Amir. Ini menunjukkan bahwa 12 dibagi 3 mendapatkan masing-masing Ani, Anto, dan Andri masing-masing 4. Berarti 12 dibagi 4, dibagi 3, karena dibagikan kepada 3 orang anak, berarti 12 dibagi 3 adalah 4. Dan permen di tangan Amir tidak ada sisa lagi, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti 12 dibagi 3 itu habis dibagi ya. Jadi bilangan 12 bagi 3 itu habis dibagi. Jadi 12 bagi 3 adalah 4. Dan bilangan 12 habis dibagi 3. Nah, ini salah satu contoh membagi dalam proses tahap berpikir awal konkret dari anak-anak kita. Nah, kalau kita gunakan kebalikan tadi, walau alam, anak-anak akan selalu kesulitan, kecuali anak-anak yang 2 dari 10 itu yang sudah cerdas, itu akan memahami. Nah, artinya kalau kita berikan tugas kepada anak-anak kita, ya kita berikan tugas, mungkin tidak kelereng, tidak cukup di sekolah, bisa saja masing-masing kita buat lingkaran. Lingkaran besar 3 buah. Berarti lingkaran besar 3 buah. 3 buah. Terus anak-anak membagikan tadi ya, kita buat lingkaran pertama 1, hitung 2 di lingkaran kedua, hitung 3 di lingkaran ketiga, terus balik lagi 4 ya, yang keempat, kelima, keenam, terus balik lagi ke awal, ke lingkaran 1, 7, 8, 9, terus selesai balik lagi 9, 10, 11, 12. Berarti 12 sudah terbagi di himpunan mereka tadi, lingkaran-lingkaran tadi. Berarti masing-masing satu lingkaran itu ada 4 buah lambang-lambang bulatan kecil. Nah, ini melambangkan tadi boleh permen tadi. Nah, jumlah inilah yang disebut dihitungnya 4. Berarti jika 12 dibagi 3 adalah 4, arti di dalam setiap lingkaran tadi adalah 4. Pembaginya adalah 3. Yang dibaginya permen tadi adalah 12 tadi. Inilah demikian pemaparan saya sore hari ini. Mudah-mudahan ini mudah dipahami oleh para orang tua dan guru, sehingga membantu penguatan pembelajaran di rumah. Sehingga harapannya tidak lagi anak disuruh menghafal perkalian atau kebalikan dari perkalian pembagian. Jadi anak-anak selalu diajarkan bagaimana melakukan proses. Ini sangat penting supaya anak-anak tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami sebuah berpikir yang lost, yang hilang. Nah, ini harapan saya, anak yang mendengarkan dengan baik, yang melihat, mendengar, melakukan, ini tidak akan menjadi kesulitan untuk memahami ini. Insya Allah saya yakin itu. Dan kepada orang tua dan para guru kita, jangan ingin cepat selesai materi, tapi harapannya bagaimana anak itu memahami materi. Dan yang harus kita pikirkan, sejauh mana berpikir anak sebelumnya, materi apa yang sudah dikuasai sebelumnya, sehingga antara pemahaman anak sebelumnya dan materi yang baru adalah keterkaitan. Nah, keterkaitan inilah yang penting oleh Bapak Ibu guru di sekolah dan juga orang tua yang membantu mengajarkan anak. Jangan melakukan konsep-konsep sesuai berpikiran orang dewasa sehingga anak tambah kesulitan, atau hanya sekedar menghafal saja sehingga anak tidak memahami pembelajaran itu secara utuh. Karena bukan anak tidak mau memahami, tetapi pemikiran anak belum sampai ke sana. Demikian, mudah-mudahan konsep yang sederhana ini atau prinsip pembelajaran matematika yang sederhana ini bisa dipahami oleh para guru, para orang tua yang membantu belajar anaknya di rumah, sehingga tidak kebablasan mengharapkan anak cepat pintar,
cepat materinya menguasai, tetapi dengan cara pemaksaan-pemaksaan yang tidak sesuai dengan pola berpikir anak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.